dengan Al tuh panjang sekali ceritanya. Nanti Al mungkin bisa cerita sama kamu. Iya Tante. Tapi saya bener-bener gak nyangka loh Tante. Maksudnya masalahnya bisa sampai sejauh itu ternyata. Emang firasat tante dari awal sejak kedatangan Scar tuh benar. Oh dia punya agenda terselubung untuk ini semua. Doain aja ya, semoga rencananya Al berhasil dan gak ada halangan. Iya. Halo Marsha, gimana? Semua rencana kita berjalan dengan lancar, Ma. Al dan keluarganya udah pingsan. Ya mungkin sebentar lagi mereka akan kehilangan nyawa mereka, Ma. Bagus sayang, kamu memang hebat. Sebentar lagi Mama dan Juno akan menyusul ke sana ya. Oke, Ma. Pak, saya sudah cari semua ruangan di rumah ini. Tidak ada Namira. Oke. Artinya tinggal ruang ini aja ya yang belum dicek. Pak Andi. Saya menemukan kunci ini, Pak. Mungkin kuncinya ini. Coba cek. Baik, Pak. Coba. Pak, ternyata ada sel, Pak. Tunggu di sini. Pak. Ini saya Randy. Saya tenang. Sekarang kamu aman. Ya. Oke. Ya. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Yakin? Sekarang kita keluar ya. Periksa mereka semua. Iya, Pak. Bagus sekali hasil kerja Marsha. Gak sia-sia saya percaya sama dia. Al sudah berhasil aku lumpuhkan, Ma. Sama kayak yang lainnya. Bagus. Mama bangga sama kamu Marsha. Akhirnya pembalasan dendamku berhasil. Seharusnya kamu dari dulu pergi seperti tegar anakku. Tapi, gak apa-apa, aku senang. Aku bahagia bisa melihat jasad kamu yang gak bergerak, Al. Di mana yang lainnya sekarang? Yang lain di kamar, Ma. Kondisinya sama kayak Al. Di mana kamar Rosa? Mama udah gak sabar ngeliat Rosa. Di sana, Ma. Oke, baik. Bawa dia ke mobil.
Kamu kenapa, Nang? Enggak mas, ini silau banget, matanya perih. Tapi nggak apa-apa, saya juga udah senang kok bisa bebas, bisa akhirnya di luar. Makasih ya mas sudah bebasin saya. Iya, sama-sama. Iya, pas banget. Sini, saya pakai. Ini punya mas Randy aja yang pakai, nggak apa-apa. Enggak dong, sengaja saya bawain buat kamu. Karena saya tahu, pasti selama kamu di sekap mungkin kondisi keadaannya gelap dan pasti kamu gak terbiasa kan melihat materi seperti ini. Oh ya, tolong bawain jaket ya di motor saya. Baik, Pak. Mas Randy baik dan perhatian banget sama gue. Tapi selain itu, gue juga bersyukur banget sih. Ternyata Pak Al dan Mas Randy tetap nyari gue. Mereka benar-benar orang baik. Oke. Kamu harus pakai ini ya. Karena kita pakai motor nanti. Ya, untuk semuanya tetap berjaga di sini ya. Awasi mereka semua. Nanti saya akan telepon polisi dan kalian selain mereka ke polisi. Siap, Pak. Yaudah yuk. Kita akan samperin Pak Al. Gimana dengan kamu Tia? Kamu Tia pasti dalam bahaya saat ini. Tapi gimana ya? Apa aku cerita aja sama Mas Randy tentang semua ini? Ya, kayaknya gue harus cerita sama Mas Randy deh. Mas, kita harus nolongin Bu Marsha, Mas. Dia dalam bahaya. Iya, Nang. Saya ngerti kamu pasti khawatir kan sama Bu Marsha. Karena saya udah tahu. Kalau Bu Marsha itu kakak kamu kan? Jadi Mas Randy tahu? Iya. Bu Marsha udah cerita semuanya ke saya dan Pak Al. Dan ya berkat Bu Marsha juga, akhirnya saya bisa selamatin kamu. Tapi kamu nggak usah khawatir. Sekarang ini Bu Marsha lagi bareng sama Pak Al di villanya Pak Al untuk mencoba menjebak Bu Sekar. Saya jadi nggak nyangka kalau semua bakal tahu, Mas. Tapi saya tetap cemas, Mas. Iya, Nang. Ini saya akan buru-buru ya. Kau pegangan aja. Ya Allah, selamatkan kamu Tia, ya Allah. Selamatkan juga Pak Al dan keluarganya. Semoga kamu Tia benar-benar terbebas dari Bu Sekar. Marsha, kenapa El masih bisa bergerak dan melawan Juno? Kamu sudah melakukan semua perintah Mama, kan? Saya sudah tahu semua kebusukan Bu Sekar. Marsha sudah cerita semuanya ke saya. Saya tahu apa yang Bu Sekar rencanakan terhadap saya dan keluarga saya.
Gak mungkin. Gak mungkin. Yang Bu Sekar lihat ini cuma pura-pura semuanya kok. Gas yang Marsha lepaskan itu gas yang biasa aja, nggak beracun. Tidak berbahaya sama sekali. Saya cuma pura-pura pingsan. Semua anak buah saya di luar itu juga pura-pura pingsan. Aku udah pernah bilang sama Mama. Aku nggak akan pernah nyakitin orang lain, Ma. Mengkhianat kamu, Marsha. Tiga-tiganya kamu mengkhianati Mama. Mama yang sudah mengambil kamu dan mengurus kamu dari kecil. Seharusnya kamu membalas semua kebaikan Mama. Kalau dulu Mama gak ngambil kamu gak akan jadi siapa-siapa. Kamu hanya akan jadi orang biasa yang hanya bisa menangisi kehidupan kamu. Dengar kamu, Marsha. Gak usah mengintimidasi Marsha, Bu Sekar. Polisi juga sebentar lagi datang kok. Jadi saya minta gak usah ngelawan. Karena saya gak melawan perempuan. Kamu akan merasakan akibat dari pengkhianatan kamu. Amira, dia gak akan selamat. Kamu akan kehilangan satu-satunya keluarga kamu. Aku nggak akan kehilangan Tiara, Ma. Tiara sudah selamat. Marsha terima, Ma. Mama mau tampar Marsha lagi juga nggak apa-apa. Marsha anggap tamparan ini dari orang yang pernah Marsha banggakan, dari orang yang pernah Marsha sayangi. Tapi orang itu sekarang udah berubah menjadi perempuan yang sangat jahat sekarang. Berani-beraninya kamu, Marsha. Kamu kurang ajar. Kamu berani-beraninya melawan Mama yang udah... Ma? Marsha nggak nyangka, Ma. Semuanya jadi seperti ini. Tante, Kenapa, Sa? Tante mau cerita aja nggak sama saya? Soalnya dari tadi saya ngeliat Tante itu gelisah terus. Ya. Iya, Tante memang gelisah. Dan tadi Tante juga udah janji sama kamu kan. Tante mau cerita soal ini semua. Ya, jadi memang ini adalah bagian dari rencana Al. Dia bekerja sama dengan Marsha, mau menjebak Sekar. Ya. Karena selama ini ternyata Sekar itu menggunakan atau using Marsha sebagai alatnya untuk membalas dendam keluarga kita. Pokoknya soal Marsha kenapa bisa pada akhirnya mau bekerja sama dengan Al tuh panjang sekali ceritanya. Nanti Al mungkin bisa cerita sama kamu. Iya, Tante. Tapi saya bener-bener gak nyangka loh, Tante. Maksudnya masalahnya bisa sampai sejauh itu ternyata. Emang firasat Tante dari awal sejak kedatangan Sekar tuh benar. Oh, dia punya agenda terselubung untuk ini semua. Doain aja ya, semoga rencananya Al berhasil dan gak ada halangan. Iya.